Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, di minggu-minggu terakhir ini ada beberapa hal yang cukup membuat saya sesak dada, karena dari 60 pertanyaan yang mampir di handphone saya, ada 10 pertanyaan yang bertanya tentang bolehkah pasangan yang berzinah di luar nikah, kemudian hamil, menikah dengan pasangan tersebut. Secara fikih ini ada dua jawaban. Ada sebagian yang mengatakan boleh menikah kalau dengan laki-laki yang menghamilinya. Tapi ada juga yang berpendapat selama perempuan itu hamil tidak boleh nikah, harus ditunggu sampai perempuan itu melahirkan. Secara fikih memang itu khilafiyah, berbeda pendapat. Tapi kalau secara pribadi, saya lebih nyaman memilih pendapat yang tidak boleh menikah sampai dia melahirkan. Kenapa? Karena di situ ada sanksi sosial. Di situ ada sanksi sosial. Bayangkan kalau orang yang berzina lalu berpikir udah nggak apa-apalah, toh nanti kita tinggal nikah aja selesai. Kalau orang berpikir dengan cara berpikir seperti ini dan merasa bahwa itu adalah solusi terbaik kalau mereka kepleset, sebetulnya itu bukan kepleset ya, terjerumus kalau udah zina begitu. Kalau mereka berpikir bahwa itu adalah solusi untuk perbuatan maksiat mereka itu, maka betapa mudahnya nanti orang untuk melakukan itu. Padahal Allah katakan berzina itu larangannya bukan wala taf'alu zina, jangan engkau melakukan zina, tapi wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Sedekat apa? Sedekat apapun. Kalau dengan melangkah satu langkah, kalau dengan melakukan perbuatan sekecil apapun lalu itu menambah kedekatan kita satu langkah ke area zina, maka itu termasuk larangan. Wala taqrabuz zina. Jangan kalian sekali-kali mendekati segala sesuatu yang memungkinkan seseorang untuk mendekati zina, jangan dekati. Jadi kalau solusi yang tadi kemudian dianggap sebagai solusi yang win-win solution buat laki-lakinya, buat perempuannya, buat orang tuanya, nanti orang tua akan merasa santai aja kalau anaknya dideketin oleh laki-laki, dibawa pergi malam-malam. Kalau nggak ada yang ngapelin, berasa anak perempuan yang nggak laku. Kalau ada yang ngapelin, malah bangga. Itu kemudian nanti yang muncul di masyarakat. Atau nanti laki-laki dan perempuan yang pacaran, yang dan lain sebagainya merasa tenang, aman aja. Ntar pokoknya kita kawin habis berzina nih. Saya termasuk yang tidak nyaman kalau kemudian itu menjadi solusi di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dan yang harus difahami pemirsa sekalian adalah bahwa zina ini termasuk dosa besar yang hukumannya begitu berat dan diatur secara detail oleh Allah SWT. Kalau seorang bujang melakukan itu, paling tidak 80 kali dia harus dicambuk di depan umum. Di depan umum, nggak boleh kalau misalnya ada berzina, orang tuanya udah sini ibu cambuk ya, terus di belakang rumah gitu, teten, nggak boleh. Harus di depan umum. Kenapa? Supaya ada efek jera. Atau kalau dia sudah menikah, bahkan sampai mati dia harus dirajam di depan umum. Itu kan tidak berperi kemanusiaan kalau ada orang mengatakan begitu. Memang kalau orang kemudian dibolehkan berzina, lantas garis-garis nasab, pembauran gen nasab dan seterusnya berantakan, sistem sosial berantakan, orang zina di mana-mana, orang rumah tangga rusak karena suaminya berzina, karena istrinya berselingkuh dan seterusnya. Apakah itu berperi kemanusiaan kalau kita biarkan? Hukum Islam itu sangat memperhatikan aspek kemanusiaan, dan di antara sekian agama, Islamlah yang lebih memperhatikan aspek kemanusiaan. Oleh karena itu, yang harus diwaspadai adalah bukan sekadar selesainya masalah, udah yang penting dia bunting kita nikahin udah selesai. Tidak, ada satu hal yang belum selesai.
karena hukum di Indonesia belum menggunakan hukum Islam, syariat Islam, tidak semua orang yang hamil kemudian bisa dirajam, bisa dijilid, maka apakah Anda tidak berpikir bahwa itu harus Anda selesaikan di akhirat? Itu yang paling berat. Jangan pikir bahwa merasa selesai dengan di dunia, lalu di akhirat Anda tidak akan mempertanggungjawabkan itu, tidak. Maka berhati-hatilah. Wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.